صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Sejumlah sekian nama dan jenis pintu-pintu di permukaan bumi ini. Hanya sebuah pintu saja yang senantiasa selalu terbuka dan tidak membeda-bedakan antara yang masuk dan yang keluar. Ada jabatan, ada jabatan, ada kedudukan, ada pangkat, ada tahta, ada duit, tak gesek, tidak ada perbedaan. Senantiasa dan selalu terbuka. Kalau kita nak masuk istana, akan ditanya siapa kita terlebih dahulu. Kalau kita nak jadi tetamu kerajaan, mesti sebelum jadi tetamu jadi calon terlebih dahulu. Dan mesti akan ditanyakan jadi itu kita asal muasal dari mana, jawabannya seperti apa, kedudukannya seperti apa. Hanya satu pintu gerbang saja senantiasa selalu terbuka dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Babur Allah, pintu Allah Jalla wa'ala. Jadi bagaimana kira-kira dengan kita, hati kita tidak terpancing dan juga tidak tergugah untuk senantiasa selalu memohon, meminta dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pada saat dengan kita dapat membeda-bedakan betul yang kalau pada itu kita bermuamalah dengan makhluk, untuk kita bertemu dengan sultan, dengan menteri, dengan gubernur, dengan kopral, dengan sesiapa saja, mesti pertanyaan yang pertama, encik siapa dulu? Allah siapa? Maka ditanyakan seperti itu. Dan juga bukan setakat ditanyakan, akan dilihat kembali kelayakan kita untuk kita berjumpa dengan orang yang berkenaan. Pangkatnya apa? Kedudukannya seperti apa? Takut dengan keilmuannya, atau juga dengan jabatannya, atau juga dengan pangkatnya. Jadi mungkin minta maaf dengan bahasanya, kita yang hadir di sini masih belum pernah menjadi tetamu kalau di Malaysia kepada yang di Pertuan Agong, mungkin kepada Tuan Sultan, mungkin kepada Perdana Menteri kita sendiri. Belum. Kenapa? Sebab karena dengan kita tidak memiliki kriteria yang memungkinkan untuk kita mengadakan perjumpaan atau bertemu sebagai pelawak dan juga sebagai tetamu istimewa. Masih belum memiliki kelayakan. Allah Jalla wa'ala tak bisa, tak peduli anta kurus, gemuk, besar, kecil, kaya, miskin. Hatta kalau pada saat dengan sesuatu bercelumuran dengan dosa kesalahan sekalipun, tetap Allah berkenan untuk menerima kehadiran juga dengan kunjungan kita. Terbuka selama-lamanya pintu masjid untuk kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat dengan kita mendapatkan kehormatan yang seperti itu tanpa melihat asal masa kita, apakah kita tunduk pendatang haram, bahasa Malaysia pendatang haram, atau bahasa kita di sini, apakah kita ada permit, apakah kita masuk secara betul atau macam mana, maksudnya secara ilegal, kalau dengan istilah di sana mungkin masuk daripada kamar sayok, menyusup di mana, tak ada dokumen, tak ada apa-apa, jelas tak kena masa, masalah yang walaupun pendatang haram, yang walaupun tak ada permit, yang walaupun tak ada jabatan, yang walaupun tak ada kedudukan, tetap kalau pada saat kita menyuruh ya Allah, jawabannya labbaika abdi, akan kuperkenankan seruanmu wahai hamba-Mu yang setia. Yang walaupun kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, taksir, dan juga dari segi keilmuan tak banyak mana, dari segi kedudukan tidak punya kedudukan, dari segi jabatan tidak pernah ada jabatan, dari segi pangkat tak ada pangkat langsung. Kalau pada saat kita menandakan kata kita semacam itu ya Allah ya Rahman Rahim, tidak dibeda-bedakan. Kiai, tak kiai, baba, maulana, tuan guru, syekh atau al-alim, syekhul Islam, apapun pangkat jabatan antara satu dengan yang lain, yang perlu kita duduk di pojok jauh sekali,
mungkin di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat gitu. Mungkin kita dipandang dengan pandangan sinis oleh makhluk, sebab kita tidak ada duit, sebab kita tidak ada jabatan, sebab kita tidak ada kedudukan. Maka dengan pandangan hina dan juga dengan pandangan sinislah daripada pandangan orang ramai, itu pandangan makhluk kepada kita. Tapi Sang Pencipta yang walaupun kita duduk dekat kasut, dekat selapa di sana, tetap dengan kita dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang duduk di depan akan diperhatikan pada detik dan juga pada waktu kita memohon, ud'uuni astajib lakum, yang berada dekat kasut, yang berada di belakang, yang pakai songko, tak pakai songko, pakai jubah, tak pakai jubah, janggut, tak pakai janggut, tak kisah, untuk menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Kalau misalnya kita di Arab Saudi, mesti akan diperhatikan dulu yang jago nampak agak panjang sedikit, oke, masuk. Tapi kalau jagonya sedikit saja dikerat habis, minta maaf, kena simpan janggut dulu terlebih dahulu. Aduh masalah. Kalau kita nak ke Amerika, janggut masalah betul. 1001 pertanyaan sebelum kita boleh dapat visa ke Amerika. Kenapa? Karena pasal janggut. Kawan saya pada masa nak pergi ke Amerika, buat gambar ukuran 4/6, terpaksa janggutnya dia lipat, dia masukkan plastik supaya pada masa tangkap gambar tadi itu janggut tak kelihatan. Kalau tidak, kenapa ke janggut? Ini anak Usama bin Laden atau siapa? Macam itu kalau kita dengan makhluk, dengan Allah Jalla wa'ala. Allah ada janggut, ada ilmu, ada ilmu, ada pangkat, semuanya pada posisi yang sama dan juga berpeluang untuk menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Ini satu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai mahabbatullah, ridha Allah, anugerah Allah, perlindungan Allah dan kasih sayang Allah itu terketepikan dalam hidup sebelum kita dengan makhluk dan dengan Sang Pencipta terlebih dahulu. Ya Allah, ya Rahman. Kalau dengan pakar-pakar spesialis kita ada hajat, memang mereka boleh bantu kita, tapi tentu ikut waktu dan juga ikut jadwalnya. Terpaksa kita beratur. Dengan Allah tak payah beratur. Allah minta maaf, Allah tak boleh berdoa sekarang, tak boleh, malaikat lagi terlampau sibuk nih. Ini ada murid Rasul dengan Ustaz Fakhru atau ada dengan Ustaz siapa begitu. Jadi malaikat semuanya pakar pergi ke sana semuanya. Jadi jangan berzikir sekarang, jangan berdoa sekarang. Sebab kenapa? Sebab mereka tak ada satu pun yang kosong, semuanya lagi sedang sibuk. Atau kita bangun tengah malam, ya Allah ya Rahman Rahimin, ternyata tidak ada yang mencatat. Kita buka Facebook, amal ibadah kita cari, mana ibadah waktu tahajud, tak nampak kelihatan. Jadi mungkin ada mereka beritahu, sebab pada malam itu kami sedang tidur nyenyak, kami sedang keletihan. Jadi ibadah antum tak ada yang mencatat, tak ada yang mencatat, tak ada. Ya seperti itu dimanapun kita berada, apakah pada tengah malam, di waktu tahajud, saat ketika kita sehat, saat ketika kita sakit, dalam kondisi dalam keadaan seperti apapun, kalau pada saat dengan kita mengingat yang satu, uzkuruni adzkurkum, ingat aku akan ingat kepada kalian di mana saja kita berada, tanpa ada batasan waktu dan tempat, tanpa ada batasan jabatan dan kedudukan. Semua insan dan juga semua makhluk layak untuk menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala yang pertama, dan juga semua insan dan makhluk layak untuk memohon dan meminta, berharap kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan semua makhluk layak untuk mendapatkan anugerah kehormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan satu kesimpulan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu antum di sini memang super sibuk dengan bisnisnya, urusannya, macam-macam. Tapi ingat satu hal, yang kalau pada saat kita berkomunikasi antara sesama kita dengan handset, terserah namanya Samsung, Galaxy 3, K4, K7, K9, tak kisah. Tapi pada saat ada bunyi panggilan SMS masuk, grup itu kita dah buka, kita jawab. Kadang-kadang pada masa kita sedang tidur nyenyak pun kita celek mata. Kenapa? Sebab kita tengok situ nama mungkin sang kekasih kita atau siapa saja. Ini kita tidak cerita tentang hukum hakam,
Mungkin ya panggilan daripada kalau bahasa kami pacar, sang kekasih, masya Allah mata mengantuk, contoh, buka handset, baca, dibalas seketika itu juga. Tak payah menjerit-jerit, tak payah dengan lantunan suara yang keras, tak mesti harus berkali-kali. Sekali saja SMS masuk, sudah kita balas. Allah tanyakan, bagaimana kira-kira juga dengan seruanku? Dan aku menyuruh kalian dengan menggunakan mikrofon berbesar suara, dengan lantunan suara yang merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sekali, 2-3 kali diperingatkan dengan 2 kalimat syahadat. Diingatkan kembali, mari bersegera untuk kita mencapai kebahagiaan kita. Hayya 'alas shalah. Dalam sembahyang itu adalah kebahagiaanmu, dalam sembahyang itu adalah ubudiyahmu, dalam sembahyang itu adalah kombinasi kumpulan daripada berbagai ubud yang makhluk pada Sang Pencipta. Yang kalau pada waktu kita puasa setakat menahan perut daripada makanan dan minuman, tapi kalau pada waktu kita sembahyang menahan perut daripada makanan dan minuman, tak boleh bercakap-cakap, tidak boleh melangkah, tidak boleh berenang, tidak boleh senam aerobik. Mungkin yang hari satu senantiasa senam aerobik. Nah, puasa dalam sembahyang itu lebih banyak daripada puasa pada waktu kita berpuasa. Arti puasa menahan diri. Menahan diri dalam sembahyang lebih banyak daripada kita menahan diri pada waktu kita puasa. 4 menit terakhir insya Allah, masya Allah, tabarakallah. Begitu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sesibuk apapun, sesusah apapun, dalam kondisi, dalam keadaan yang seperti apa saja, sibuknya, beratnya, networknya kah, Facebooknya kah, urusannya kah, komunikasinya kah, dunianya kah. Kalau bahasa antara sesama kita, dia pelan saja, tetapi nanti senyum dengan saya. Karena kami kali pertama jumpa, dengan abang-abang juga kali pertama kita bertemu. Dengan suara lembut macam itu kita sudah angguk kepala dan juga dengan senyuman manis. Takkan pada saat Allah menyuruh dengan perantara muadzin satu berkali-kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyaring lagi, masya Allah, tabarakallah. Tak dengar juga kan, masalah kata kita tak dengar kan, masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan suara yang lantang sungguh, bukan setakat itu saja. Allah, tiap waktu lagu dirubah. Tadi Madinah, begitu Mesir, kemudian lagu Arab Saudi yang agak rasa sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada lagu, makanya pakai lagu itu tak boleh makruh atau haram kata sebagian. Macam-macam pikiran antara satu sama lain tidak sama. Masya Allah, tabarakallah. Muadzin tadi itu mungkin barangkali kot lah ada, kot paham bahasa kot, barangkali lah ada yang di sebelah tembok lah, sesedinya kah, sebelah kereta kah, maka muadzin tadi itu tengok yang hak sebelah kanan. Hayya 'alas shalah. Takkan kita melihat apa alasan mereka sampai tidak datang. Apa alasan kita kalau kita tidak memenuhi seruan? Kalau tadi SMS masuk tengah malam dan kita jawab seketika itu juga, si pengirim SMS bukan yang bagikan kita petunjuk, bukan yang bagikan kita kesehatan, bukan yang bagikan kita makanan dan minuman, bukan yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Sementara seruan tadi itu adalah perintah daripada Allah Jalla wa'ala yang menyuruh pencipta kita dan memberikan kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan kepada kita, kebahagiaan. Dan di samping itu pula yang pada suatu ketika nanti, pada saat peluang waktu yang Allah berikan kepada kita sudah habis, kesempatan sudah berakhir, yang macam manapun, sedar tidak sedar, insaf tidak insaf, tahu tidak tahu, tetap kalau sudah sampai kepada penghujungnya, kita akan kembali. Kemana kita kembali? Kita tidak kembali kepada makhluk yang kita ampuh, kita mengampu bahasa sana menjilat di dunia kepada orang tadi itu, tidak akan mampu untuk membela kita daripada murka, daripada benci Allah Jalla wa'ala. Maka selama pada saat peluang masih bersama kita, jantung kita masih berdenyut, mata kita masih melihat, telinga kita mendengar,
kaki boleh kita langkahkan, tangan kita gerakkan, pada saat semua bagian-bagian organ dan anggota yang ada pada diri kita masing-masing boleh kita manfaatkan. Cobalah satu persatu masing-masing memperlihatkan ketaatannya, kesetiaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan sampai kalau pada saat adzan dikumandangkan, yang walaupun kita terlampau sibuk, jelas sekali adzan dikumandangkan sampai kedengaran kepada semua makhluk, pohon, pokok kayunya, kambingnya, lembunya, kerbaunya, temboknya, bangunannya. Mungkin saja pada satu mereka bertanya-tanya antara sesama mereka, awakah yang dipanggil? Kata kambing tidak, mungkin barangkali lembu. Kata lembu tak, itu yang disuruh itu manusia yang memakan kita. Jadi kata kambing, kenapa mereka tak datang ke masjid? Jadi kata lembu, mungkin sudah jadi kambing kalau manusia. Minta maaf dengan sangat. Itu dialog yang tidak didengar oleh makhluk pada saat berusaha tidak mau sedar dengan seruan dan panggilan daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah saya akan beri peluang waktu selepas Jumat